Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan atau sesi ketiga ini atau keempat, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal untuk pelaksanaan UTS atau UAS. Yang ini agak sedikit berbeda dengan tugas sebelumnya karena UTS di sisi mahasiswa nanti akan membuat blocking prasyarat, yaitu ada prasyarat jumlah kehadiran mahasiswa, kemudian prasyarat dari sisi administrasi atau keuangan. Oke, langsung saja untuk kita praktekkan. Misalkan untuk UTS kita berikan tugas tambah UTS, tugas UTS, nama soal UTS misalkan tanggal pelaksanaan, berarti nanti soal ini hanya bisa dilihat oleh mahasiswa pada tanggal yang kita tetapkan. Misalkan tanggal 7 jam 5.15 ya, sampai tanggal 7 jam 16, berarti ada durasi waktu 1 jam. Nah, mahasiswa hanya akan bisa membuka soal ini pada rentan jam ini. Dan ada syarat blocking tadi, ada memenuhi absensi kehadiran atau ke 75% kehadiran dan memenuhi syarat pembayaran. Oke, yang selanjutnya petunjuk pengerjaan. Jadi di sini misalkan download soal yang ada di lampiran, kemudian kerjakan pada dan kirim ke elemen pada maksi 100 aktif. Kalau ada file lampiran, kita lampirkan file lampirannya. Kalau pengen mengunggah berarti tambah baru seperti tadi, atau kalau sudah ada file lampirannya tinggal kita lampirkan. Ini kemudian simpan. Oke, soal UTS 2020. Nanti di mahasiswa tidak lagi di tugas tapi di tugas UTS ya, di tugas UTS. Kemudian pemrograman berlanjut, atau kalau di sisi mahasiswa ini dikosongin, nanti seluruh mata kuliah yang sudah dijadwalkan dan sudah ada soalnya nanti akan muncul di sini. Ini tanggal 7 April 2020 jam 15 sampai jam. Nah, sekarang kita buka. Nah, maaf, Anda belum melakukan pembayaran SPP variabel. Lah, ini blocking yang kita berlakukan untuk pelaksanaan UTS secara online. Ini berarti mahasiswa ini harus menyelesaikan administrasi dulu sehingga bisa membuka soal yang ada di sini. Oke, sekarang untuk soal dalam bentuk CPT. Misalkan di CPT kita harus membuat bank soalnya dulu. Berarti kita ke komputer base test dulu. Kita klik komputer base test, tambah soal, kemudian kita buat tadi kelas DB yang belum DB, berarti kita membuat untuk kelas DB UTS CPT. Kemudian petunjuknya di sini kerja
dan seterusnya. Ini hanya himbauan-himbauan saja. Kemudian tanggal tugas tanggal 7 sampai tanggal 7, jamnya jam 5 sampai jam 6 misalnya. Durasi menitnya, durasi pengerjaannya misalkan kita buat biasanya 1,5 jam ya, 1,5 jam, tapi jangan dimepetkan pengerjaannya, misalkan 50 menit misalkan, karena nanti untuk antisipasi jaringan dan seterusnya. Nilai minimal kelulusan, jadi nanti tekniknya kalau ada 10 soal minimal mahasiswa harus boleh menjawab berapa. Misalkan standarnya dibuat 70 berarti mahasiswa harus menjawab benar 70. Kalau tidak menjawab, kalau kurang dari itu berarti dianggap tidak lulus, karena sistem ini sebenarnya mengadopsi dari sistem PMP. Kemudian kesempatannya misalkan diberikan 2 kali misalkan. Jadi mahasiswa kalau gagal dia bisa ngulang 1 kali lagi. Tapi soalnya ini diacak, jumlah soal yang dikerjakan. Jadi bank soal nanti kita bisa membuat soal sebanyak 100 misalkan, tapi dikeluarkan hanya 10. Jadi nanti 10 diacak. Atau misalkan kita membuat soalnya ada 100, tapi karena di sini ditulis 50 misalkan, berarti yang dikeluarkan ke mahasiswa nanti hanya 50. Jadi diacak soalnya. Misalkan kita bikin 3 misalkan. Kemudian jenis ujiannya tugas UTS. Kemudian ditambah. Di tahap ini kita baru membuat ujiannya atau membuat nama ujiannya. Kemudian soalnya, kita membuat soal 3 dari 0 bank soal, belum ada soalnya sama sekali. Kita klik tambah soal, misalkan ini 5, 4, 3, 2, 1 misalkan. Nah, jawaban yang benar yang mana ini kita tentukan dari sini. Jadi milih di antara 5 ini, A sampai E. Kita tentukan jawaban benarnya misalkan di A misalkan. Tambah. Kita baru membuat 1 soal dari 3 tadi ya. Oke, sekarang misalkan ini kita selesaikan ini, ada harus 3 dari 1 yang sudah kita masukkan. Oke, sekarang kita masukkan ke elemen terpadu. Elemen terpadu kita ke kelas DB, karena tadi saya membuat tadi kelas DB, kemudian UTS. Nah, yang unik di sini UTS tidak mungkin kita buat 2 soal ya. Jadi contohnya ini misalkan di kelas DA tadi kita sudah membuat soal, UTS di sini tidak ada lagi menu untuk tambah, karena UTS hanya dilakukan sekali, UTS dan UAS hanya ada menu edit. Nah, jadi nggak ada dua soal. Kemudian bisa kita masuk ke UTS, tambah UTS, UTS. Oh, masuknya ke tugas UTS-nya. Kita masukkan ke pertemuan aja dulu. Jadi sebenarnya masuknya harusnya ke sini. Ada penambahan tugas, tapi teknisnya sama sebenarnya. Kita masukkan ke tugas di pertemuan ke-4 misalkan, tambah CBT, pilih CBT-nya, cuma di input belum sesuai, berarti ini kita harus menambahkan soalnya. Tadi baru
baru satu ya, kita klik lagi, ditambahkan soal CPT, soal nomor 2, misalkan 1, 2, 3. Baru 2, tadi mintanya 3, berarti ini soal nomor 3, misalkan 1, 2, kita tentukan saja benarnya ini 3, 4, 5. Sudah kita tambahkan. Oke, kita ulang lagi di elemen terpadu. Nah, untuk kelas DP ya tadi ya, kelas DP tugas pertemuan kelima tambah CPT, pilih CPT. Ini sudah masuk semua datanya, kemudian status aktif, status aktif, simpan. Oke, jadi di pertemuan 5 ada UTS CPT, jadi kita ngelot dari data yang ada di CPT. Di sisi mahasiswa nanti, karena tadi masuknya ke tugas ya, yang UTS belum ditambahkan, tugas kuliah. Oh, ini untuk kelas DB tadi, untuk ini untuk kelas DB, sedangkan mahasiswa ini mahasiswa kelas DA. Oke, mungkin ini yang bisa diterapkan untuk pelaksanaan CPT. Nanti akan kita sempurnakan di penambahan UTS model CPT. Sebenarnya tekniknya sama, tinggal menambahkan menambahkan tugas ke dalam tugas CPT atau menambahkan soal CPT ke dalam UTS. Oke, sesi ini saya anggap sudah cukup. Nanti untuk sesi-sesi berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan penilaian, grading, dan merekap seluruh hasil kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dalam waktu 1 semester. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.